Selamat datang para pendengar setia Takur AI Podcast. Kisah kali ini bukan hanya soal luka, tapi tentang bertahan di antara puing-puing keluarga yang runtuh. Tentang identitas dan tentang keberanian untuk memilih jalan yang berbeda. Hari ini saya bersama Laila. Assalamualaikum Laila, terima kasih sudah hadir dan mau berbagi cerita. Waalaikumsalam Om, makasih juga udah buka ruang ini. Jujur, saya deg-degan banget. Tapi saya juga lega, karena akhirnya saya bisa ngomong tanpa dituduh bohong, tanpa dibungkam. Itu hal pertama yang harus kamu tahu, kamu aman di sini. Podcast ini ruang yang netral. Kamu bisa jadi diri kamu sepenuhnya. Coba dong ceritain sedikit Laila sekarang tinggal di mana dan sedang ngapain. Saya sekarang tinggal di Eruditio, kuliah sambil kerja. Semua urus sendiri dari bayar kos, makan, belajar, semuanya. Keren banget. Jadi, kenapa Laila memutuskan buat datang dan curhat di Takur AI Podcast ini? Karena banyak orang cuma lihat dari luar. Mereka lihat saya keras kepala, cuek, nggak nurut orang tua. Padahal, saya pernah tidur di mushola, pernah dimaki-maki dan dimarahi. Saya bukan pengin drama, Om. Saya cuma pengin didengerin. Dan kamu datang ke tempat yang tepat. Hari ini cerita kamu akan didengar dan bukan cuma didengar, dipahami. Kalau boleh tahu, apa hal paling membekas dari masa kecil kamu? Yang paling membekas, waktu ayah saya nyuruh saya pilih, mau ikut mama atau papa. Dan itu bukan tanya biasa, itu ultimatum. Bayangin Om, saya masih SD, belum ngerti apa-apa, disuruh milih kayak gitu. Saya pikir, semua anak itu dilindungi, tapi saya justru dikorbankan. Om nggak bisa bayangin, bahkan dengar kamu cerita gini aja rasanya sesak. Tapi kamu kuat Laila, kamu udah sampai sini. Tadi Laila sempat cerita soal perpisahan orang tua. Sekarang Om pengen tanya lebih dalam Laila. Seperti apa sih sebenarnya masa kecil kamu? Masa kecil saya, sejujurnya, nggak pernah layak disebut masa kecil. Saya nggak pernah merasa jadi anak kecil yang bisa main bebas, ngerasain pelukan, atau punya rumah yang hangat. Yang saya tahu, rumah itu tempat di mana orang saling teriak, saling nyalahin, dan saling menyakiti. Kamu pernah bilang waktu kecil kamu sering dengar orang tua bertengkar. Iya, hampir tiap hari. Saya bangun tidur dengan suara teriakan. Kadang papa nyalain mama karena hal kecil, kayak makanan asin, atau karena mama telat pulang. Saya pernah lihat papa banting barang, maki-maki mama di depan saya. Dan saya cuma bisa diem, karena kalau saya nangis, saya juga dimarahin. Apa kamu pernah merasa kamu yang jadi sumber masalah? Sering, Om. Apalagi kalau mereka ribut tentang saya. Papa bilang saya terlalu dekat sama mama. Mama bilang saya terlalu takut sama papa. Jadi saya bingung, saya anak siapa sebenarnya? Saya pernah dibilang durhaka cuma karena saya peluk mama lebih dulu. Itu berat banget Laila. Kapan pertama kali kamu merasa aku nggak bisa bertahan di rumah ini? Waktu SD kelas 5, papa tiba-tiba minta saya pilih, ikut dia atau ikut mama. Saya nggak ngerti kenapa harus milih. Saya cuma anak kecil. Tapi waktu saya bilang, aku mau ikut mama, papa langsung diem. Terus bilang, mulai sekarang, kamu bukan anak saya. Om merinding dengar itu. Oh. Itu kalimat yang nggak pernah bisa saya lupain, Om. Setelah itu, saya sering diabaikan. Nggak diajak ngobrol, nggak disapa, dianggap nggak ada. Mama juga nggak banyak bantu, karena mama sendiri trauma dan takut sama papa. Jadi, saya benar-benar sendiri. Dan waktu itu kamu masih SD. Masih. Tapi rasanya, saya udah jadi dewasa terlalu cepat. Saya belajar bohong demi bertahan. Belajar pura-pura tidur, supaya nggak dengar mereka ribut. Belajar nutup telinga, pakai bantal karena takut suara bentakan papa. Laila, kamu hebat. Bisa terus bertahan di tengah semua itu. Tapi, apakah kamu sempat cerita ke guru? Ke saudara? Siapapun? Enggak, Om. Karena saya takut. Saya pikir semua orang dewasa itu sama. Saya lihat mama disalahkan terus.
Saya lihat saudara saya juga pergi satu persatu, jadi saya mikir, mungkin saya emang harus sendiri. Dan di usia sekecil itu, kamu udah terbiasa merasa sendiri. Iya, bahkan sampai sekarang saya masih susah percaya orang. Makanya saya sering bilang, luka dari keluarga itu nggak cuma melukai masa kecil kita, tapi juga ngerusak cara kita berhubungan dengan dunia. Itu dalam banget. Dan sangat relevan, banyak orang nggak sadar anak yang tumbuh dalam kekerasan kadang nggak tumbuh sama sekali. Mereka cuman bertahan. Dan kamu Laila, kamu salah satu yang berhasil bertahan. Laila, setelah semua yang kamu alami waktu kecil, bagaimana masa remajamu berjalan? Berantakan, Om. Saya kayak hidup tanpa arah. Teman-teman sibuk ikut ekskul, pacaran, atau mikirin nilai ujian. Saya sibuk mikirin, besok tidur di mana? Makan apa? Kalau pulang dimarahin lagi nggak? Kamu masih tinggal bersama orang tua? Sempat. Tapi situasinya nggak berubah. Konflik makin sering, apalagi sejak papa keluar dari penjara. Mama juga udah mulai fokus sama kehidupan barunya. Saya jadi kayak tamu di rumah sendiri. Nggak dianggap. Kapan kamu merasa benar-benar hancur? SMP akhir, Om. Saya mulai mikir, kalau aku nggak ada, siapa sih yang peduli? Saya pernah jalan kaki malam-malam, muter-muter sendirian, berharap ada mobil nabrak saya. Nggak berani bunuh diri langsung, tapi saya berharap mati. Astagfirullah. Laila, kamu benar-benar ngelewatin hal yang berat. Saya juga nggak tahu gimana saya bisa lewatin semua itu. Saya pernah kabur dari rumah, tidur di musyola, makan dari uang receh di dompet. Pernah juga numpang di rumah temen, tapi akhirnya tetap sendiri lagi. Apa kamu pernah ke psikolog atau cerita ke guru sekolah? Nggak, Om. Saya takut dianggap lebay. Dan waktu itu, siapa yang mau percaya anak broken home? Saya bahkan sering dicap pembawa masalah. Padahal saya cuman butuh dipeluk, butuh ditanya, kamu capek nggak? Laila, Om ngerasa sekarang pun kamu masih bawa luka-luka itu ya? Iya, Om. Tapi sekarang saya sadar, saya harus mulai sembuh. Waktu remaja itu, saya belajar kalau saya terus nunggu orang datang nolongin, saya bisa hancur duluan. Jadi saya pelan-pelan belajar bertahan sendiri dan lari ke kota besar. Laila, setelah kamu kabur dari rumah ke kota besar, bisa ceritain nggak kehidupan kamu? Iya, Om. Itu pertama kalinya saya ke kota, tahun 2000. Tanpa tujuan jelas, cuma ingin jauh dari rumah. Pasti berat banget ya, anak seusia itu di kota besar. Sangat, Om. Tapi waktu itu saya nggak punya pilihan. Kota itu keras, tapi lebih keras lagi pergaulan di dalamnya. Saya ketemu banyak teman. Tapi ya, teman-teman itu juga udah terjebak di dunia bebas. Narkoba, pesta malam, saya ikut terhanyut. Kamu sempat coba narkoba juga. Iya, awalnya cuma penasaran, tapi lama-lama itu jadi bagian dari hidup saya. Saya benar-benar jatuh. Dan di tengah semua itu, saya ditawari kerja sama satu agensi. Agensi kerja? Maksudnya apa? Mereka bilang, yuk kerja, jadi penari. Duitnya gede. Saya tanya, penari apa? Jawaban mereka, yang penting kamu mau dulu. Soal jenisnya nanti gampang. Saya pikir, ya sudahlah, selama bisa dapat uang, saya coba. Tapi ternyata, itu bukan dance biasa. Itu striptease. Kamu tahu dari awal? Enggak, Om. Saya kira cuma kayak perform biasa di klub malam. Tapi begitu tahu, saya kaget. Tapi saya juga bingung. Mau nolak, tapi saya butuh uang. Akhirnya, saya jalanin. Itu awal saya masuk ke dunia malam. Dan saya bertahan di situ cukup lama. Tadi kamu bilang, kamu bertahan di dunia malam itu cukup lama. Berapa lama, Laila? Kurang lebih 4 tahun, Om. Selama itu, saya hidup di balik lampu sorot. Dari panggung ke panggung, dari ruangan ke ruangan. Penari striptease. Dunia itu penuh topeng. Semua kelihatan glamour dari luar, tapi kosong di dalam.
Apa yang paling berat selama masa itu? Kesepian, meskipun dikelilingi banyak orang, pengunjung, teman kerja, musik keras. Tapi saya selalu merasa sendirian. Setiap malam saya tanya dalam hati, ini hidupku? Begini terus sampai kapan? Pernah terpikir untuk berhenti? Sering, Om. Tapi saya seperti terjebak. Uangnya cepat, tapi bayarnya mahal. Jiwa saya. Kadang saya merasa tubuh ini kayak properti. Orang lihat saya hanya sebagai hiburan. Saya pengen berhenti. Serius. Tapi, ya gimana, Om? Rasanya saya udah terlalu dalam di zona ini. Kamu merasa terjebak? Iya, kayak udah nggak punya pintu keluar. Lingkungannya itu-itu aja. Uangnya cepat, dan luka lama saya pun belum sembuh. Jadi, saya pikir, sudahlah, nikmati aja dulu. Saya masih jalanin ini sambil pelan-pelan menghapus trauma masa lalu. Kamu sadar kamu terluka, tapi belum tahu harus kemana ya? Betul, Om. Saya tahu ini salah. Tapi saat itu, dunia malam jadi satu-satunya tempat di mana saya bisa lupa. Lupa soal ayah yang kasar. Lupa soal rumah yang enggak pernah hangat. Saya tahu saya terluka, tapi saya juga enggak tahu caranya sembuh. Laila, perjalananmu sampai titik ini luar biasa banget. Untuk Laila, semoga kamu bisa menemukan cara keluar dari profesi sebagai penari striptis. Banyak yang mungkin sekarang lagi ada di posisi yang sama seperti kamu dulu. Kalau kamu boleh kasih pesan buat mereka, apa yang ingin kamu sampaikan? Buat kalian yang sekarang lagi merasa dunia ini gelap, yang ngerasa nggak ada tempat pulang, nggak ada yang ngerti, dan satu-satunya cara untuk bertahan cuma berpura-pura kuat. Saya ngerti. Saya pernah di situ. Tapi saya mau bilang, hidup kalian itu berharga. Kalian bukan barang rusak. Kalian bukan masa lalu kalian. Mungkin sekarang kalian belum bisa keluar. Mungkin masih terjebak. Tapi jangan matiin harapan itu. Sekecil apapun harapan, jaga terus. Kita keluar zona ini sama-sama. Terima kasih penonton dan Om Takur udah dengerin tanpa menghakimi. Saya harap cerita ini bisa nyentuh satu orang aja. Itu udah cukup buat saya. Bye-bye, see you on the next podcast.